para pemirsa setia TVRI Sumut, TVRI Pemersatu Bangsa. Salam sejahtera bagi kita semua dan juga umat Konghucu yang kami sayangi dimanapun Anda berada. Terimalah salam dari kami, Wei Tetong Tien. Hanya kebajikan Tuhan berkenan. Kita berjumpa lagi pada hari ini Selasa tanggal 6 Februari 2024, Nongli atau Kongli 2574 yang jatuh pada lunisolarnya itu adalah Seerye or Sechijer. Mimbar Agama Konghucu kerjasama TVRI, TVRI Pemersatu Bangsa dan Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia Matakin Sumatera Utara dan Medan dengan topik pembahasan menyambut tahun baru 2575 Kong Jeli yang populer disebut Imlek. Nah, marilah kita panjatkan doa oleh saya Tauchin Laksmi Soekarto. Surat doa sembahyang tahun baru 2575 Kong Jelik, penanggalan lunisolarnya jatuh pada Seerye or Sechijer. Kehadirat Huang Tian Sangti dalam bimbingan rohani Zhiseng Kongzi, teladan dan pernyataan para senming serta restu para leluhur Qin Zai. Dalam ketulusan imam dan raksa khidmat, kami panjatkan puji syukur atas limpahan berkat Tian. Hingga saat ini kami dapat berhimpun bersama untuk melaksanakan sembahyang syukur tahun baru 2575 Kong Jeli. Huang Tian Sangti, kami bersyukur atas karunia yang telah dilimpahkan sepanjang tahun 2575 Kong Jeli, sehingga kami mampu menghadapi segenap tantangan hidup dan melaksanakan kewajiban di dalam jalan suci yang Tian firmankan. Kami renungi seluruh pengalaman hidup yang telah kami lalui, baik keberhasilan yang telah dapat kami capai maupun hanya yang belum dapat tercapai. Peristiwa yang menyenangkan maupun yang mendukakan, semuanya itu kami hayati di dalam ridho hukum suci Tian. Kami menyadari bahwa masih banyak kekeliruan yang pernah kami perbuat, bahkan ada pula yang tiada berkenan kepada Tian. Dengan penuh rasa hormat dan sujud kami memohon ampunan, semoga Tian berkenan meneguhkan iman kami untuk memacu diri tanpa henti berupaya, merubah atau memperbaiki kekeliruan itu sebagai wujud pembinaan diri. Menjalani hidup yang luhur di dalam jalan suci sebagaimana Zhiseng Kongzi bimbingkan
Kami yakin disitulah berkah kehidupan yang berlimpah akan diperoleh. Cincai. Saat ini pula kami menghayati keteladanan para nabi dan raja suci Ruciao, bahwa tahun baru adalah momentum untuk memperbaharui diri, lahir, batin, menjadi pribadi yang lebih baik, serta memaksimalkan kesempatan atau peluang baru, meniti harapan baru yang semuanya itu bisa berhasil apabila tiap insan menjaga semangat perjuangan yang selalu diperbaharui tanpa henti. Huang Tian Sangti, kami memohon agar seluruh masyarakat senantiasa rukun, damai, berbakat rahmat Tian. Perkenankan kami mampu menjalankan ajaran suci Ruciao dalam tuntunan Nabi Agung Kongzi, baik secara pribadi di antara sahabat, senantiasa berbakti kepada orang tua, masyarakat, nusa dan bangsa Indonesia. Cincai. Jauhkanlah kami dari berbagai mara bahaya, tindakan intoleran, ujaran kebencian yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Berkahilah bangsa kami dengan semangat dan tekad untuk senantiasa membaharui diri menuju kehidupan yang lebih baik demi tercapainya cita luhur para pendiri bangsa ini. Kami pun berdoa semoga penyelenggara pemilu tahun ini berjalan dengan baik, lancar, jujur, dan adil. Siapapun pemimpin yang terpilih, baik dari tingkat pusat maupun daerah, dapat menjalankan pemerintahan yang adil dan bijaksana, senantiasa memajukan bangsa negara, menjadi negara yang penuh kesatuan, dan memberikan kemakmuran serta kesejahteraan bagi seluruh masyarakat hingga menjadi bangsa yang maju, tumbuh dan tangguh di antara bangsa-bangsa di dunia. Cincai. Dengan setulus hati kami bersujud kepada sepenuh kebajikan di dalam hati. Cincai. Sembah dan sujud kehadirat Tien. Semoga jauhlah hati kami dari kelemahan sifat keluh gerutu kepada Tien dan sesal penyalahan kepada sesama. Melainkan kami dapat tekun belajar hidup benar dari tempat yang rendah ini, terus maju menuju tinggi menempuh jalan suci. Teguhlah iman, yakin Tien senantiasa menilik, membimbing dan menyertai kehidupan kami. Maha besar Tuhan Khalik semesta alam, Tien senantiasa melindungi kebajikan. Huang Yi Sangti, Wei Tian Yute Sancai. Pemirsa yang saya muliakan, saya Tauchin Laksmi Soekarto sebagai MC sore ini bersama narasumber tokoh agama Konghucu yang sudah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Bapak Calon Muslim Linggo dan Tauchin Denges Chan. Akan bersama kita selama 1 jam ke depan membahas topik tentang yang disebut dengan Hari Raya Imlek, yang biasanya kita sebut dengan yang disebutkan dengan Luni Solar. Baiklah, mari kita sapa narasumber kita, Bapak Calon Muslim Linggo dan Tauchin Dengestan. Selamat sore, salam kebajikan. Wei Tetong Tien, apa kabar Canglau dan Denges? Baik, baik. Selamat sore, Wei Tetong Tien, salam kebajikan. Oke, pemirsa, untuk mempersingkat waktu kita, marilah kita mulai topik ini. Kepada Pak Canglau, bisa mohon menjelaskan tentang apa itu Hari Raya Imlek yang sering kita dengar itu sebagai Luni Solar. Baik, Wei Tetong Tien, salam kebajikan. Hanya kebajikan Tuhan Tien berkenan. Terima kasih pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, dan termasuk yang di studio. Nah, TVRI, media pemersatu bangsa luar biasa bagi kita, yang mana pada hari ini kita bisa awal merayakan Imlek secara online, secara live. Mudah-mudahan nanti para pemirsa TVRI, bagi yang merayakan, bagi yang umat Konghucu, bisa seperti tadi melihatnya cara doa. Jadi cara doa dan cara ibadahnya itulah bunyi. Nanti ibadahnya seperti yang biasa kita lihat itu sudah benar, biasa, dan ditambah doa dia lebih sempurna. Jadi Imlek, tadi pertanyaan. Itu adalah rembulan. Kalau bahasa Arabnya Komaria. Le itu kalender, jadi kalender Komaria. Tetapi tadi ada terbaca Luni Solar tadi. Nah, Luni Solar antara bulan sama
bumi ini waktu berputar itu dihitung. Nah ini persis itu yang tadi rembulan tadi. Sedangkan bumi dengan matahari ini juga ada berdekatan dan dia berputar berorbit. Ini juga dihitung. Nah ini yang dipakai bilang tadi Gogeria atau internasional. Dua ini dikombin, yang dua ini dikombin jadi satu. Itulah menjadi unisolar. Nanti yang banyak di China dibilang Nongli atau Kongzili. Kongzili karena kenapa Kongzili tadi? Im Yang Li karena Im rembulan, yang matahari tadi Im Yang Li. Jadi kalender lunisolar tadi jadi satu. Nah itu ada selisih 11 hari. Nanti setelah 19 tahun dibagi, nanti lebih kurang 4 tahun sekali dia terjadi bulan double atau bulan loncat. Nah itu garis besar gitu, nanti khusus membedal kayak itu. Nah jadi Imlek itu sehingga terbiasa kita mengucapkannya. Itu sebetulnya kalau mau ditelusur Imlek itu menjadi 4.720 sekian tahun. Itu mulai dari Raja Kuning, Huangti tadi. Nah, jadi yang sekarang kenapa menjadi kita lihat 2575? Karena 551 sebelum Masehi, kelahiran Nabi Konghucu oleh Han Uti, inilah dijadikan patokan. Ditambah dengan tadi Gogeria tadi internasional tadi 2024 menjadi 2575. Nah, jadi demikian pemirsa TVRI ngerti maksudnya Imlek, lunisolar, sudah itu ada bilang Sinian itu tahun baru. Ya. Sudah itu ada bilang Nongli karena waktu itu tidak sesuai tahunannya, maka itu terakhir Nong petani itu bagaimana? Inilah akhirnya di-upgrade oleh Nabi Konghucu semua, diperbaiki, disusun kembali, ditata. Itulah cocok untuk petani, untuk nelayan mau turun ke laut, bagaimana menangkap ikan cocok enggak, untuk hari sembayangnya. Nah hari sembayang itu ada, karena di utara sama selatan itu tetap ada 4 musim, yaitu musim panas disebut Chuntian, ya. Nah, atau musim semi. Nah, ini akhirnya menjadi Chuncie lah, ini masuk di Chuncie tadi. Cie itu adalah perayaan atau festivalnya. Nah, sudah itu ada Xia musim panas, Chunxia Ciutong tadi mah. Nah, pas musim panas. Nah, jadi nanti masuk di musim panas ini, inilah mulai bercocok tanam. Bercocok tanam ya para petani tersebut ya. Iya, nanti akan saya jelaskan lebih detail itu sedikit nanti, tapi tidak terlalu detail lah karena waktu ya. Sudah tuh Ciu. Nah, Ciu itu musim gugur rontok. Nah, di situ kan sudah masak 3 bulan tadi, 6 bulan sudah panen lah padi lah atau sesuatu. Di situlah panen. Tong, nah ini musim dingin. Nah, inilah baru membenahi semua rumah. Nah, lewatkan juga 3 bulan. Nah, inilah hari terakhirnya nanti tanggal 22 Desember itu ya. 22 Desember tadi. Nah, itu nanti ada hari kecil itu yang Tangce, baru kita laluin itu tadi. Tongce yang makan ronde. Nah, pada 2 minggu lalu sudah pernah kita tayang, kita jelaskan. Nah, ini rangkaiannya lebih sempurna. Nah, setelah gitu, nanti dia akan ada masuk lagi itu tadi 4 musim. Sudah tuh San Yen, Sang Yen, Chong Yen, Xia Yen. Nah, ini penyempurnaan untuk ibadah dan untuk persembayangan kepada Tuhan, kepada para malaikat, dan kepada leluhur orang tua kita. Nah, kira-kira demikian lah ya. Mungkin kepada saya akan memberikan sedikit bertanya kepada Pak Denges, mungkin bisa menceritakan sedikit tentang mengenai Imlek itu sepertinya biasanya itu gimana gitu suasananya itu. Ya, ini sangat luar biasa ya. Saya pertama kali ikut acara ini dan ini kan membawa dampak positif yang perlu kita lestarikan. Dan ini sebagai aset bagi yang sudah dilayani pemerintah dan membuat jadi Hari Raya Nasional ini jadi berkembang menjadi lebih baik. Oke, baik. Nah, berarti mengenai Imlek itu berarti sebagai suatu suasana yang meriah gitu kan, para keluarga yang dari jauh gitu akan berkumpul kembali ke dalam keluarganya, sepertinya ada yang mungkin kerja di luar negeri. Nah, pada saat Imlek inilah ya para anak-anak dan keluarga-keluarga yang jauh itu akan pulang kembali dan berkumpul dengan keluarganya kembali. Nah, kepada Pak Muslim mungkin bisa menjelaskan lebih jauh lagi tentang lunisolar ini seperti apa gitu. Baik, terima kasih. Tadi kan sekilas info tadi dan kiranya komentar dari Dennis Chan kita tadi, dia baru sudah merasai agama Konghucu luar biasa. Yang selama ini dilakukan tuh konvensional. Yang kita bilang goyang-goyang, tung-tung cap itu. Nah, sebenarnya ada rangkaiannya tadi. Nah, di sini semoga umat Konghucu pemirsa mengetahui jadi agama Konghucu itu juga termasuk sangat sakral dan berfirman Tuhan, monoteisme. Jadi kembali, ternyata
wisata ya, sambutan menyambut musim semi ini yang disebut Chunjie di negara leluhur China tadi, termasuk kita di sini mulai dipergunakan tahun 1914. Nah ini sudah mulai berlaku 1914. Sebelumnya ya seperti tadi Imlek atau Nongli tadi. Tapi ada beberapa masa itu terhenti baru setelah masuk di Zhou Cao, dinasti Zhou tadi. Nah inilah dilestarikan. Maka itu sehingga yang seperti Dennis Chan ngomong tadi itu adalah kita ikut leluhur tradisi Zhou Gong. Nah tadi dia salah intonasinya. Jadi sangkanya leluhur. Seperti ada Zhou, marga Zhou, dinasti Zhou, Zhou Gong Tali. Jadi sangkanya, Zhou Gong bahasa Hokkien bawa sini, sangkanya leluhur kita. Nah jadi di sini sedikit, maka itu perlu belajar bahasa. Yang kita lihat itu sebenarnya itu apa, Zhou Gong itu adalah dewa dapur yang bukan, itu Cao beda Jin. lagi ya. Cao Jin. Itu ada beda lagi yang dimaksud. Tanggal 24 nanti. Ini berapa hari lagi tanggal akan 24? Jatuh, ya? Ada sembahyang menghormati. Oh sudah lewat itu. Itulah. Sedangkan kita di Indonesia umumnya atau di Medan mengatakan menghantarkan malaikat dapur ke atas. Bukan, dia otomatis naik. Nanti turunnya baru bisa menyambut nanti Cesi. Caisen ya itu. Nah, jadi nanti akan dijelaskan di situ. Baik. Jadi saya lanjutin. Nah, jadi tahun 1914 sudah berjalan. Jadi menyambut tahun baru Imlek ini yang kenapa disebutkan dirayakan Kongzili ini? Karena di seluruh dunia ini hampir melakukan, apalagi sekarang sudah diakui PBB menjadi hari raya bukan pertama kita dulu gagasannya hari nasional, sekarang jadi hari raya internasional masuk satu. Jadi luar biasa, maka itu kita sebagai Indonesia penggagasnya jangan sampai ketinggalan ini yang seperti dibilang tadi supaya bisa dilestarikan. Nah dalam hal ini Kongzili akhirnya dia merupakan hari persembahyang besar. Jadi ini adalah hari persembahyang besar. Jadi bukan hanya varia bereforia berpesta pora. Itu nanti setelah ibadah sembahyangnya, nanti tengah malamnya, karena dia sesi itu 2 jam, antara jam 11 sampai jam 1 nih, itu adakan upacara sembahyangnya, baru keesokannya, nah baru ada sembahyang kepada leluhur kita, itu kepada Tuhan, kepada para malaikat. Kira demikian, nanti saya sambung kembali. Oke, demikian pemirsa tentang penjelasan yang diberikan oleh Pak Chang Lao Muslim Linggo. Nah sebelum kita saksikan yang satu ini, kepada seluruh pemirsa yang berada di TVRI, manapun Anda berada, untuk ingin berinteraksi bisa ke nomor 081161 di 00386. Nah sebelum kita melanjutkan ke cerita ke berikutnya, marilah kita saksikan yang satu ini. Baik pemirsa, kita kembali lagi berbincang-bincang mengenai Hari Raya Imlek yang biasa populer yang disebut dengan lunisolar. Nah kepada Pak Chang Lao mungkin bisa memberikan kelanjutannya tentang penjelasannya lagi lebih detail gitu. Lunisolar mungkin masih asing bagi kita semua, jadi tadi sudah dijelaskan kebanyakan Imlek. Jadi dia lebih pas harusnya Im Yang Le. Im Yang. Nah karena tadi Im Yang Li, Le Hokkien itu Im Yang Li ya. Nah jadi Imlek oke lah silakan, itu boleh juga, sudah populer semua. Nah Im Yang Li atau Kongzili, tapi di China tadi dibilang Chunjie atau Xingnian, maka tadi bilang Xingnian Kuai Le, bisa banyak orang. Nah jadi baik, jadi maka itu tadi menjelang itu tadi seminggu sebelumnya kita lihat kan mulai adakan bakso, nanti akan sembahyang kue bakul, nah bagi-bagi. Nah disinilah sehingga yang kurang mampu dapat turut merayakannya semua, bisa sama-sama merasakan turut semua, sekaligus membantu mereka. Nah jadi setelah sembahyang tadi tengah malam jam 11 sampai jam 1 tadi, sesi 2 jam tadi, satu waktu namanya, satu masa 2 jam tadi. Nah jadi adakan sembahyang kepada Tuhan Tien.
ada yang ke kelenteng, ada yang ke mungkin sampai yang agama lain pun dia lakukan di gereja di mana. Ada juga, benar itu kan sekali, ikut. Pak. Nggak masalah tadi karena ini tradisi dan leluhur, benar. Jadi silakan. Walaupun ini dari kita orang Chinese. Iya. Dari agama Nggak etnis masalah. apapun itu boleh cuma mereka versi mereka, Ya, karena ini versi sembahyang kepada Tuhan semua sama. Nah, jadi begitu yang Buddha juga melakukan, ya silakan, bagus, turut merayakan tadi. Tapi yang Konghucu tadi itulah tadi harus ada tradisi khusus masing-masing yang perlu lestarikan. Nah, baru setelah itu selesainya, nah maka itu bilang lampu tidak dipadamkan karena Sing Nien tadi kalau ada cerita Nien itu ada makhluk yang sakral itu sering mengganggu, hidupkan lampu maka itu pukul gendang rame terang. Nah itu jadi Sing Nien, Nien itu akhirnya nggak ada dan merah semua kan bagus gembira ria. Nah jadi ini ada cerita rakyat juga merakyat dan akhirnya diteruskan. Nah setelah itu keesok paginya, nah namanya Yentan tadi, nah sempurna. Disitulah kita sembahyang tadi leluhur kita semua tadi dengan ya kalau sesajian yang kalau mampu ya silakan. Tapi ini tujuan untuk kita semua, dari kita untuk kita semua, itu tanda kita tulus ikhlas. Nah baru bagi-bagi angpau. Nanti di sini kita juga akan coba mempraktekkan bagi-bagi angpau nanti. Nah jadi setelah begitu kita ngerti semua. Tapi namun tadi masuk hari keempat tadi kan ada bilang tadi menyambut malaikat yang setelah melapor kepada Tuhan kepada Tian tadi. Iya. Nah tadi kan Kembali, ada nah akhirnya kita ada sembahyang menyambut kedatangan. Nanti menyambut bulan tanggal 8, hari ke-8 banyak orang bilang hari raya orang Hokkien. Bukan. Pak Yechupa itu bukan orang Hokkien. Banyak siapa yang mau melakukan boleh, ini tidak terlalu diharuskan. Itu ada apa itu di situ? Itu namanya setelah hari ke-8 nih tadi kita adakan sembahyang kepada Qing Tian Gong. Sedangkan tadi Tuhan yang Maha Esa Sang Tian Ming Ming Sang Ti tadi yang luar biasa tadi, Sang Tian Sang Ti Chang Tian tadi ya. Nah ini kepada Qing Tian Gong. Jadi alam ini ada alam hawa, alam kayangan. Nah itulah akhirnya kita masuk ke alam hawa kayangan memberi hormat kepada mereka. Kenapa? Karena dia dulu juga manusia dia semua. Jadi akhirnya menjadi jabatan. Kalau itu yang dianggap Tuhan, nah berarti Tuhan kita berbentuk, punya topi, punya gini kerajaan. Nah jadi banyak salah perfeksi di situ. Di sini kita sempurnakan. Jadi itu adalah yang mendapat jabatan di sorgawi seperti yang lain-lain tadi. Nah jadi ini sudah masuk ke daerah ini sudah mulai kita mengerti. Nah di sini tadi sudah sembahyang. Nah semuanya ya kita akhirnya berterima kasih. Itulah nanti masuk sampai di Cap Gome. Nah itu jadi satu perayaan itu kalau di Chinese, kenapa? Tanah itu masih kurang bagus, masih dingin, mau masuk ke panas, masih ada hawa-hawa panas, kita bilang racun lah gampang itu. Nah di sini kita mulai adakan pembibitan, persiapan. Nah di Sikirus ada sembahyang seperti tadi, adakan syukur dan terima kasih gitu. Nah jadi dari awal sampai akhirnya berjalanlah dengan hal ini. Itulah yang diatur oleh Nabi Konghucu tadi. Itulah menjadi tadi In Yang Li atau Kong Celi tadi. Nah pemikiran ini tadi dan cara ini itu adalah Zhu Jia Se Xiang. Nah yang terakhir sekarang kita bilang Confucianism. Sebetulnya itu Ru Jiao, Ruisme. Nah sebetulnya harusnya itu tepat. Tapi karena Nabi Konghucu dia mengembangkan ini dan akhirnya internasional kita menjadi Confucianism jadinya. Juga nggak salah sama, jadi jangan bingung. Nah inilah yang diteruskan disebut Long Techuanzhen. Nah, apalagi tahun ini tahun naga. Ya, jadi akhirnya kita harus seperti naga bergeliat dengan apa? Nanti akan kita sebutkan semangat seperti kuda nih tadi. Nah jadi dalam hal ini itu berjalan terus akhirnya berhenti dia. Nah masuk ke dinasti Han nanti itu mulai dijalankan oleh Han Uti tadi. Han Uti tadi. Ya, disinilah Han Uti melihat wah ini luar biasa harus diikutin karena tepat petaninya, hari rayanya, musim dinginnya, perayaannya ini tadi. Nah jadi harus dari mana mulai? Akhirnya hitung sepakat para raja, para menteri dimulai dengan hari lahir Nabi Konghucu tadi 551 sebelum Masehi tadi. Ditambah dengan internasional atau Gogeria tadi 2024 menjadi 2575 Kong Celi. 75 Kong Celi. Makanya itulah jadinya. Jadi seiring waktu dan jalan akhirnya inilah berjalan sampai kita sekarang.
Nah inilah yang harus tadi disebutkan oleh Daines tadi, kita bisa lestarikan karena ini sebuah budaya tradisi yang bagus. Karena dia cocok juga untuk kita di negara walaupun itu kita tropis dan subtropis. Kita lihat nanti tanggal bulan 8 tanggal 8 itu purnama bilang bulan Madani tadi ya. Nah, ini akan tepat. Ini 4.000 sekian tahun lalu sudah 4.000 sekian tahun sudah berjalan. Nah, jadi ini kalau disebutkan dijalankan ini akan tepat semua. Nah, dalam hal ini perubahan-perubahan ini bukan yang tadi disusun Nabi Konghucu itu asal-asal. Ini berdasarkan I Ching, buku kitab kejadian perubahan ini tadi. Kebetulan nggak ditaruh di sini. Nah, akhirnya dia berubah berdasarkan situ. Jadi perubahan itu akhirnya dimasuk di Patkwa tadi, itu dimasuk kitab suci, kitab perubahan itu, akhirnya dia sempurnakan. Nah, dia jalankan, jadi berdasarkan itu akhirnya masuk di dalam hitungan Patkwa tadi, semuanya juga ada. Nah, begitu juga petani Nongli tadi juga berdasarkan Patkwa disebutkan tadi. Nah, jadi pengorbitan matahari bulan, matahari bumi tadi itu Gogeria, sedangkan bulan dengan bumi tadi, nah itu disinkronkan, terjadilah yang sekarang kita sebutkan tadi. Nah, dalam hal ini sebagai kita umat Konghucu, jadi yang tadi dibilang tadi dia 4 tahun akan ketemu sekali Lun Gue, jadi bulan double atau bulan loncat tadi. Nah, jadi yang disebutkan tadi akhirnya Konghucu itu Nabi Konghucu dia masuk di Imlek ini, dia sebut di mana di Taikwa, di heksagram nomor 11 tadi. Nah, itulah masuk di Senye Cui hari tanggal pertama tadi. Kira-kira demikian. Baik, terima kasih. Oke. Mungkin kepada Pak Denges ada kira-kira ada tambahan gitu? Kira-kira ada masukan gitu sendiri aja sedikit tambahan sedikit gitu lah untuk menceritakan mengenai Imlek ini gimana gitu. Sampai saat ini kita sudah paham dan bangga kita bisa melestarikan acara ini dan dipublikasikan untuk orang banyak. Ini membawa dampak yang lebih baik agar semua orang lebih mengenal kebudayaan kita Konghucu ini ke depannya. Termasuk bisnis juga. Bisnis dan semuanya bisa berjalan lebih baik. Kertas angpau, bunga-bunga, pernak pernik. Iya, baik. Jadi saya sambung lagi sedikit tadi. Tadi kan masuk di Taikwa tadi. Dalam hal ini kita memberi contoh sebagai ya. Nah, di Qingming, nah itu dia pakai matahari. Maka itu Gogwe Cegot 4 tanggal 4 atau tanggal 5 April tadi. April betul, jatuhnya. Qingming ya. Qingming tadi. Nah, itu sebagai contoh. Nah, selanjutnya nanti kita ada apa lagi? Yaitu Qing Haoyu, sembahyang ke makam pahlawan atau kepada leluhur atau kepada orang tua yang tadi tidak terurus. Nah, itu kita sembahyang. Jadi tidak seperti yang kita lihat banyak orang bilang, "Oh, itu setan, itu hantu." Tidak, kita kepada arwah yang tidak terurus. Arwah umum. Bukan roh, arwah beda lagi ya. Kita bilang apa? Gentayangan gitu ya. ya. Genta atau penasaran tadi atau yang tak ada yang mengurus. Kalau roh itu adalah lingsing. Beda lagi ya, berbeda. Jadi kita nggak boleh salah persepsi. Iya, banyak salah persepsi mengucapkannya, maka itu nggak tepat di sini. Jadi ini arwah yang tidak terurus. Nah, mungkin seperti yang kena COVID tadi. Mungkin langsung dia kebumikan begini begitu kan. Nah, kan tidak terurus. Dia kan penasaran. Jadi banyak orang mungkin. Nah, inilah nanti namanya disebut bulan 7 pertengahan bulan atau masuk bulan 7 itu sembahyang Qing itu. Nah, Qing Haoyu atau Qing Penyu tadi. Nah, jadi dalam tadi yang kita sebut tadi, setelah tadi mau menjelang ini tadi kan ada disebutkan sembahyang ronde tadi, So'i tadi. Nah, ini di situ tadi sekaligus kita adakan pertobatan Chanhui. Pertobatan. Nah, di sini mana kita yang konvensional ada melakukan hampir nggak ada kan? Nggak ada. Nah, inilah hampir tidak ada ketemu. Nah, jadi kita di umat Konghucu ada satu sekte juga, aliran satu sekte itu ada melakukan. Saya pernah masuk ke sekte itu luar biasa. Jadi adakan Chanhui, pertobatan. Chan yaitu dia menyesal. Penyesalan ya. Perbuatan saya selama ini. Hui itu tidak akan mengulangi, Hui Kuo tidak akan mengulangi. Nah, di sini maka dia masuk di tahun baru dengan gembira, dengan baik, dengan semoga doa-doanya bisa
terkabul. Dan tadi setelah mulai masuk musim dingin tadi, pembibitan di rumah atau persiapan pengolahan tanah, masuk di musim panas ya itulah mulai cocok tanam tadi. Nah dalam hal ini sehingga dalam kondisi demikian tadi umat Konghucu tadi betul-betul dia mengikuti alam, ya selaras sama alam, selaras sama manusia. Nah dan bumi termasuk juga nanti, maka tuh sehingga jadi pertanian bagus. Nah tapi kalau enggak, akhirnya bumi ini akan rusak, antara manusia perbuatan rusak juga. Begitu juga diajarkan sekaligus musim dingin tadi tingkah laku, perbuatan, bagaimana pendekatan. Nah dalam hal ini sehingga pertanian ini bisa bagus dalam 4 musim ini, terjadilah sebuah perkembangan dan pengenalan Imlek yang sebenarnya. Nah sampai sekarang ini, kira demikian. Ini ya. Seru sekali ini. Tentang ini masih Lasmi pengen tahu ini maksudnya tanya ke Pak Bapak itu tentang itu yang apa Chun Xia Qiu Tian, Chun Xia Qiu Tong itu 4 musim itu. Mungkin Bapak bisa sedikit kasih agak ke detailnya biar mereka peserta yang bisa mengetahuinya gitu. Chun Tian seperti inilah nanti tanggal 10 ini dia sudah masuk. Masuk ke Chun. Nah, jadi maka tuh penanggalan Imlek tadi dia hanya ada tanggal 30, 31 nggak ada. Nggak ada ya sampai tinggal. Jadi maka tuh hanya ada orang bilang iya, atau jikau me malam tanggal 25 nggak sacap me, mana ada sacap ime nggak ada kan, malam 31 nggak ada. Nah itu satu. Jadi masuk di Imlek Chun Tian tadi itu hari pertama. Nah itu Cenye Cui yang tadi sudah dijelaskan oleh tadi di Taikwa tadi heksagram nomor 11 tadi. Nah sehingga terjadi tidak lari. Maka itu dia sekitar mendekati 3 tahun dia akan bulan double atau lun gue tadi. Jadi dia tepat. Berarti dia 4 tahun sekali ya terjadi ya benar ya. Benar. Jadi dia ada 13 bulan satu tahun itu. Iya benar. Tapi tahun yang double tadi itu tidak dihitung, tetap dia sama, hanya bulannya sama. Bulannya aja. Nah, tapi berarti dia tetap perhitungan bulan yang samanya itu berarti di lunisolarnya. Iya, itu nanti jadi lunisolarnya yang jadi ada entah di bulan berapanya jadi double gitu ya. Betul. Tapi patokannya itulah mengambil tadi musim semi Chun Tian tadi, bercocok tanam tadi, dan mengambil Cei Cap Go-nya tadi. Supaya betul-betul pasang kecil sama pasang besar, sama pasang madana yang tadi. Nah, tapi kalau yang tadi Gogeria, 4 April atau 5 April tadi Cengbeng tadi, itu nggak bisa. Sama Ciacang tadi tanggal 5 bulan 5 itu nggak bisa, itu harus berdasarkan matahari. Nah tadi mengikuti dari rotasi mataharinya itu ya. Gravitasi. Maka itu kan banyak yang mendirikan telur bisa berdiri dan tadi. Jarumnya itu ya, jarumnya di dalam air. Itu kan apa tadi? Ya. Nah jadi dari gravitasi nih. Nah sedangkan nanti di bulan 8 tanggal 15 tadi pasang bisa naik. Nah akhirnya nengok air laut kan naik semua. Itu pasang madani tadi atau rob orang bilang tadi. Nah itulah supaya jangan kena bencana itu dan kena masalah di situ yang panas tadi, sehingga tumbuh-tumbuhan atau air bisa manfaatkan untuk pengobatan. Sedangkan yang tadi Cap Gome tadi itu digembirakan untuk sekaligus malam perjodohan, secara yang bagus, tertib dan gitu. Oke. Sekarang saya ada banyak pemirsa yang ingin apa gitu ya berkomentar, ingin Bapak dengarkan itu lebih apa gimana? Ingin penyampaian entah sedikit lah mengenai entah mungkin bisa mengenai Konghucu itu seperti apa gitu yang sudah Anda mendalaminya mulai selama ini gitu ya. Bagaimana pandangannya? Kira-kira gimana tuh Konghucu? Konghucu itu termasuk ajaran agama orang kita Tionghoa ya. Dalam membawa efek yang lebih baik untuk dari leluhur kita. Jadi ini sebagai aspek positif yang dalam tata susila yang lebih baik ya. Norma keagamaan bisa membawa orang lebih mengenal Konghucu itu sebagai mana. Dan menjadi nanti jadi tatanan negara. Dan ini sudah dilayani juga oleh pemerintah dan diakui. Maka kita orang Konghucu sebagai umat Konghucu bisa lebih memberikan dampak positif. Ya, harus melakonkannya lah. Supaya selaras. Iya, supaya selaras. Berarti, kan saya pernah dengar juga tentang di dalam Konghucu itu ada yang namanya Kongzi itu Bisa mungkin Pak dengar ceritakan sedikit mengenai Kongzi itu, jalannya adanya Kongzi itu gimana gitu?
Kongzi. Oh gini, baik, Ya. saya bantu deh. Karena beliau baru bagi pendatang baru. apa ya? Oke. Mungkin masih Kongzi itu sebetulnya tidak nama orang, mendalaminya. marganya Iya, Kongzi itu. Kongzi. Zi. Jadi Kongfuzi. Kong itu marganya, Marga. Fuzi itu maha guru. Jadi dia maha guru. Tapi dia membenahi mengikuti tradisi Rujiao tadi, Ruisme tadi. Rujia Sesiang tadi. Rujia Sesiang. Nah, dia juga ada pernah berguru sama Lao Tzu, Taisang Lao Qing tadi. Akhirnya dia menyempurnakan buku baru, inilah ada sama dibantu oleh lain-lainnya. Itu dia ada Taxie Zhongyong tadi, ada Zhen Zhe Zhen Xi tadi. Nah, jadi menjadi sempurna. Karena beliau masing-masing jadi nggak apa-apa ya, saya nggak masalah. sedikit biar Mungkin bagus. Pak Muslim Ya. yang bisa Ya. kasih penjelasannya. Ya. Karena banyak pemirsa yang berkomentar tadi saya dengar mereka ingin tahu tentang Konghucu ini seperti apa gitu ya. Itu tentang. Ya. Jadi setelah Mungkin diajarkan, muridnya dia ada 3.000 sekian orang, 72 yang luar biasa. Dan ada yang pernah kita ceritakan, Yen Hui tadi 8 kali 3, 23, jawab Konghucu seharusnya 24. Aha. Nah sudah tuh yang di pohon burung dari Mencius itu, ada di pohon berapa, 8 ekor burung ditembak 1, berapa sisa burung di pohon, semua menjawab 7. Apa dijawab oleh Mencius yang tadi dari luar, dia kan waktu itu masih miskin. Terbang semuanya. Terbang semua, nggak Nah ada. inilah membuka Ya. wawasan kearifan. Tidak ada. Kearifan, Tidak cinta tersisa. kasih tadi. Kenapa yang 8 kali 3, 23 Nabi Konghucu bilang? Karena Harusnya 24. kalau 24 kena potong kepala. Dipenggal ya. Nah Ya, itu dipenggal, tadi, maka ya. tuh tadi minta gambaran itu. Nanti sering mau dengar. Jadi kita menjadi seorang umat atau manusia siapapun seutuhnya harus punya kearifan, punya cinta kasih dan punya keberanian yong. Keberanian. Itulah 3 pusat sejen yong tadi dan 8 kebajikan xiao ti chong xing lin lian Xiao ti zi chong xing, tadi. ya. Nah baik. Oke, mungkin terus saya juga kurang paham itu kan di dalam Kongzi itu kan banyak muridnya juga ya kalau Ya. tidak salah ya. Ya 3.000 tadi. 3.000 ya. Mungkin Pak Changlao bisa memberikan nama-nama beberapa gitulah, kira-kira beberapa nama yang ada. Nah, jadi Zhen Zhe yang tadi 8 kali 3 dijawab Konghucu 23 tadi seharusnya 24 itu 1. Sudah itu ada Zhe Xi yang menulis Zhongyong. Sudah itu Zhen Zhe yang menulis itu Taxie. Mencius menulis Mencius tadi. Jadi buku-buku ini semua tadi murid-muridnya bantu dia sambil keluar namanya Chou Yulie kok berkelana itu yang kita sebut itu nama Muto tadi. Nah jadi dalam hal ini sehingga muridnya makin banyak dan dikenal orang, akhirnya pemerintahan melihat bagus ajarannya. Sebelumnya kalau perjalanannya jalan tadi kan kita lihat sangat luar biasa, dia akhirnya dicuriga oleh orang sangkanya penyamun atau orang jahat tadi. Nah, jadi dalam hal ini kita betul mau mengerti tentang ajaran Nabi Konghucu. Karena seorang Nabi yang berfirman Tuhan tadi, dia pasti ada cobaan. Itu kalau bahasa Mandarinnya Zhen Tao You Zhen Kao itu artinya tahu yang sejati Tahu sebenarnya sejati. itu pasti ada ujian cobaan. Jadi dia bukan seperti les atau training tadi. Ya. Ya kira-kira Oke, demikian baik. Nah, baiklah pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Namun sebelum kita melanjutkan ke acara berikutnya yang lebih seru lagi, baiklah kita saksikan yang satu ini. Wariskan kebajikan, membangun dunia ini. Oke, baik pemirsa, kita kembali lagi ke melanjutkan acara kita yang selanjutnya. Nah, ini kita kedatangan banyak peserta dari Konghucu. Nah, anggota-anggota kita juga hari ini akan datang untuk sama-sama menyambut Hari Raya Imlek ini untuk merayakan bersama di TVRI ini. Nah, kami persilakan teman-teman semuanya, ayo silakan. Mari. Iya luar biasa, nampaknya tamu udah umat pada hadir di sini turut merayakan di TVRI luar biasa. Iya. TVRI ini, TVRI Pemersatu Bangsa. Bangsa. Ciao, Ciao, ciao. Wah luar
luar biasa TVRI ini dan para semangat para umat yang Tahu hadir kita di sini ini ya, sudah hadir hari ini untuk spesial kita untuk merayakan Imlek itu di acara Imlek ini kita makanya hari ini akan memanggil peserta-peserta yang bisa mengikutinya pada hari. Nah, kita ada beberapa ucapan yang akan kita melanturkannya itu bersama dengan para peserta kita juga. Nah, mari peserta semua kita sama-sama mengucapkannya ya. 新年快乐，新年快乐，恭恭贺贺新喜，恭贺新喜，万事如意，万事如意，新年心想事成。心想事成。 Oke, mah ini seru sekali ya para peserta kita rupanya juga sama-sama bisa mengikuti kata-kata kita yang selalu merasa bahagia gitu Ya, dan ucapan selamat ucapan bagi selamatnya para itu ya di hadirin semua. tahun naga kayu ini Iya. ya. Nah, Dan mau memberikan nyanyian memberikan juga katanya nyanyian. ya. Nah, Mau sekarang nyanyi kita ya? akan Oke. meminta mereka untuk bernyanyi bersama. Baik, Nah, kita nyanyiannya mulai. mari kita mulai. 3、2、1， Iya. 来！恭喜恭喜恭喜你呀！恭喜恭喜恭喜你呀！恭喜恭喜恭喜你！ Nah, Iya. di tahun naga ini, naga itu seperti apa ya? Kita bilang Menggeliat ya menggeliat dia gitu tuh. ya, Wah, seperti luar biasa, luar biasa lincah. gitu, lincah sekali. Nah, Kuda. juga seperti kuda yang Wah, liar liar dan sekali gagah berani. lari gagal berlari ke mana-mana Iya. gitu ya. Nah, itu kita Nah, akan jadi- sama-sama mengucapkannya Nah, itu saya akan mencoba membawanya lebih memimpinya Jadi itu namanya ucapannya semana. Longma Longma Jinsen, Jinsen, 龙马精神， Cincai. Lincai, dipermuliakan. Permuliakan, Sancai. 三载 terwujudlah kebajikan. Luar biasa. Oke, semuanya. luar biasa sekali. Nah, kita sekarang sebagai Bagi yang angpau. apa yang kita bilang ya, Bagi yang angpau bagi hari raya angpau ya tersebut. untuk Membawa pada kebahagiaan. saudara-saudara kita Iya. ya. Jadi nanti kalau Oke. yang wanita oleh neneknya atau ibunya Oke. bagi, dan ini papanya Nah. belum kawin jadi belum boleh kasih angpau. Nah, Akong sudah kawin sudah punya cucu boleh. Ini Ya. belum kawin masih lajang nih. Oke, silakan Oke, panggil ayo. adik-adik anaknya. Satu Nah, persatu oke ya. mari. Nah, bagaimana mau bilang siang semua? Ngomong apa? Iya, yang semua. kita makan kongkong, Yang kong. Ya, siang kita. Oh, isi lah. Ya, kui, Oh, isi. Iya. Oke. Ya, Oke. kasih. Ya. Oke. 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 Nah, Kecil. lanjut. Ya, Kecil. ya. 讲黑秋， Kui, kui. yang Ya, hiu. bawa kui dia. Kui Ya, dia. kecil ya. Ah, Ya, oke. Nah, Lanjut, lanjut, lanjut. lanjut. Cepat lanjut. Oke. Nah, Ya. yang Oke, ya, oke, baik. Nah, selanjutnya ya, ya yang besar juga. Ya, ya, selanjutnya. Oke. Nah, ya, kuaile, Sinen kuaile, wan sejui. Nah, ya kembali ke tempat masing-masing. Kembali ke tempat. Nah, nanti kita hibur lagi pengunjung semuanya. Nah, ini nanti di rumah begitulah kira-kira mengadakan. Baik, kiong hi. Nah, oke. Pak Pukul, Ya, Pak. ya, 没问题啦。 ya, oke. Ya, silakan. Oke, Oke. Pukul, Pak. Ya, oke. Oke. Nah, oke ya kiong hi. Pukul, Pak. Nah, Hai. ah, Nah, oke. pukul. Ya. Ah, oke. Wah, ya baik. Iya. Wah, saking ramenya serunya, nih, ramenya serunya nih. banyak nih. Pas Iya, Akong sama ngocek Ama lagi, minta. ngocek lagi ya. 红色等一下才 Oke, ya, bisa cari. Iya. Iya. Umurnya Ya. sangka aja. Oke, udah. Oke. Oke. Yang baru kan. Ya. Ya. Ya, Oke. oke, sudah. Selesai Kira-kira itu. demikian. Hayu itu. Sudah, oke. Nah, jadi ya, baik, terima kasih saya mengucap. Sinian Angkang. Dengan iya, baik, terima kasih. Karena Baik. banyaknya Nah, oke, jadi kita tamu ya. ucapkan terima kasih sama TVRI, sama pemirsa dimanapun Anda berada. Xie, terima kasih. 谢谢大家，谢谢大家 TVRI。 TVRI 新年进步， OK，新新年年进步，万事如意，万万事如意，再见。再见。 Sampai jumpa lagi. Xie Tian Zhe En, terima kasih atas karunia Tuhan. oke. Nah, jadi kita Xie memberikan Tian Zhe En. ucapan nyanyi gembira lagi Oke, kepada penutupannya pemirsa. kita akan menyanyikan lagi Ya, sekali lagunya lagi sekali lagi. Oke, 1、2、3。 Ya. 恭喜恭喜恭喜你呀！恭喜恭
kongsi ni ya, kongsi ni. Iya, Oke, terima 再 kasih. 见，大家恭喜。 Terima Kongsi. kasih. Sampai jumpa Sampai jumpa lagi. kembali. 再见. Kita akan berjumpa kembali lagi ke 2 minggu ke depannya. Nah, yang jadi akan nanti di datang. rumah bisa dilakukan demikian, Demikian supaya itu. gembira. Konghe tajia. Kongsi, konghe Kongsi. sinsi. Ya, Oke. oke. 再见。 Zaijian. Kyonghi, Kyonghi semua. Kyonghi, Kyonghi, semuanya. Kyonghi. Sampai Terima jumpa kasih. Bye 2 minggu ke bye. depan.